Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara al-wujuda bi talati khairil bariyah wa faddalahu 'ala al-anbiya'i wal mursalin dhawil maratibil 'aliyyah. Wa salatu wassalamu 'ala syafi'il ummah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ashabis sa'adah fid din wa dunya wal akhirah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati atau pejabat yang mewakili, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, para tuan guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kaum muslimin, muhibbin, para pecinta Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, marilah kita tetap selalu memanjatkan segala pujian dan sanjungan kehadirat Allah Ta'ala atas segala bentuk kucuran rahmat, hidayah, nikmat baik-nya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan hamba Allah Ta'ala yang selalu mampu dan pandai bersyukur atas apa yang Allah Ta'ala berikan dan anugerahkan kepada kita semua. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadirat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau sampai hari kiamat kala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang niki Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua kesehatan, keafiatan dan kesempatan. Dengan bekal dan modal nike bisa kita menghadiri salah satu acara tradisi turun-temurun di kalangan kita kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sebab kita melaksanakan memperingati peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan yang pertama, latar belakang kita memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah izharus syukri bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bentuk kita menampakkan rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala dengan dilahirkannya sosok Nabi yang mulia, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala anugerahkan ke dunia ini, nikmat yang paling besar, yang paling mulia adalah Allah Ta'ala mengutus Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dan keturunan kita tetap menjadi bagian daripada umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, latar belakang kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang pernah ditegaskan oleh Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala dalam sebuah kitabnya. Beliau pernah mengatakan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW ini adalah ta'birun 'anil farah wal surur
bi Maulidil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati hari kelahiran Nabi besar kita Muhammad SAW itu merupakan bentuk ungkapan rasa gembira dan senang kita dengan dilahirkannya Nabi besar kita Muhammad SAW. Waqad intafa'a bihil kafir, dan sungguh orang kafir dalam hal ini adalah Abu Lahab mendapatkan manfaat dengan lahirnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Kalau kita runut ke belakang, Abu Lahab adalah sang paman Rasul yang juga sangat gembira mendengar dilahirkannya Nabi besar kita Muhammad SAW. Bahkan sampai beliau memerdekakan salah satu hambanya yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah. Karena Thuwaibah al-Aslamiyah itulah yang pertama kali membawa kabar berita nikah kepada Abu Lahab. Kontan seketika saat nikah Abu Lahab memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah. Dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan bahwasanya Abu Lahab itu diringankan siksanya setiap hari Senin dengan dia selalu ampura bahasa Kediri nyot jari-jarinya niki. Mengemot ya Ampura Agung ya, jari-jarinya nikilah yang mengeluarkan rasa dingin dari jari-jarinya. Kenapa nih ke? Berkat dia Abu Lahab itu suka cinta dengan dilahirkannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Ampura Agung? Bagaimana sekarang tiap usami yang sudah dalam keadaan iman dan Islam, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan iman dan Islam, suka cita, cinta, senang kita dengan dilahirkannya Nabi besar kita Muhammad SAW. Apakah ada persangkaan yang tidak baik kepada kita? Pasti kita adalah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Logikanya adalah orang kafir pun mendapatkan manfaat, apalagi kita yang beriman dan Islam niki. Oleh sebab itulah mari kita tanamkan dalam hati kita peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW niki adalah merupakan bentuk ungkapan rasa gembira kita dengan dilahirkannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab yang lain, Al-Allamah Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Falaula mauliduhu sallallahu alaihi wasallam ma kanatil ba'tsah." Jikalau seandainya tidak ada kelahiran Nabi besar kita Muhammad SAW, maka tidaklah ada yang namanya bi'tsah. Nabi ini ke bi'tsah. Bi'tsah ini adalah zaman waktu diangkatnya Nabi besar kita Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul, yaitu ketika beliau pertama kali menerima wahyu yang pertama di Gua Hira tatkala beliau berumur 40 tahun. Tidak ada itu jikalau beliau tidak dilahirkan ke dunia ini. Yang kedua, wala nuzulul wahyi, dan tidak akan pernah terjadi turunnya wahyu-wahyu Al-Quran yang Allah telah turunkan lewat malaikat Jibril kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Wahyu Al-Quran diturunkan ke hadirat Nabi besar kita Muhammad SAW ini selama 23 tahun. 13 tahun di kota Makkah dan 10 tahun ketika beliau berada di kota Madinah. Jikalau tidak ada beliau dilahirkan, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya nuzulul wahyi. Yang ketiga, walal Isra' wal Mi'raj. Jikalau tidak ada lahirnya Nabi besar kita Muhammad SAW, maka tidak akan pernah terjadi peristiwa besar yang terjadi pada diri beliau yang kita kenal dengan nama peristiwa Isra' dan Mi'raj. Walal hijrah, dan yang berikutnya
tidak akan pernah terjadi yang namanya hijrah Nabi besar kita Muhammad SAW dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Walan nasru bi Badrin, dan juga tidak akan pernah terjadi kemenangan yang indah yang Rasulullah SAW meraih pada peperangan Badar Al-Kubra yang terjadi pada tahun kedua hijrah. Walal fathu al-azam, dan juga tidak akan pernah terjadi yang namanya pembebasan kota Makkah pada tahun ke-8 daripada Hijriyah. Lianna kulla dzalika muta'alliqun bihi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua nikah, peristiwa-peristiwa besar yang tadi yang sebutkan nikah adalah berhubungan langsung dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mauliduhu sallallahu alaihi wasallam manba'u kulli al-khair, manba'u tilkal khairatil 'azimah. Sementara dilahirkannya Nabi besar kita Muhammad SAW ini adalah sumber daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, kita mengetahui bahwasanya bulan Rabiul Awal samakin niki adalah bulan di mana Nabi besar kita Muhammad SAW dilahirkan. Tapi ada dua lagi peristiwa pada bulan Rabiul Awal yang pernah terjadi pada diri Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang pertama tentunya beliau dilahirkan pada hari Senin. Mengenai tanggalnya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 3, tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 9, dan ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Wa hadha huwal masyhur indal jumhur. Pendapat yang mengatakan bahwa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah pendapat yang masyhur, yang terkenal di jumhur mayoritas para ulama. Beliau dilahirkan pada hari Senin pada tahun gajah. Dinamakan dengan tahun gajah karena 50 hari atau 60 hari, ada dua pendapat mengatakan 50 hari atau 60 hari sebelum beliau dilahirkan ke tentara Abrahah yang ada di kota Yaman menyerang kota Makkah. Sebelum menyerang kota Makkah, Abrahah beserta serdadunya mereka tinggal di luar daripada kota Makkah. Lalu menurut catatan sejarah dalam kitab Sirah Ibnu Hisham mengatakan bahwasanya di antara prajurit Abrahah nike mereka kehabisan makanan. Yibis nike kakenam jauh dari negeri Yaman itu. Akhirnya mereka nike mengambil merampas onta daripada Abdul Muthalib. Siapakah Abdul Muthalib? Abdul Muthalib itu adalah datoknya Nabi besar kita Muhammad SAW. Nah kemudian karena Abdul Muthalib itu kecewa, ya, tidak rela ontanya diambil oleh mereka, maka Abdul Muthalib itu langsung berbicara dengan Abrahah mengenai hal nikah, dan disitulah terjadi dialog antara Abdul Muthalib dengan Abrahah. Disitulah Abrahah An-Najasyi itu meminta izin untuk menyerang Ka'bah. Jawaban Abdul Muthalib adalah ana rabbul ibil. Sungguh aku hanyalah sekadar pemilik onta. Wa inna lil baiti rabban yahmihi. Dan sungguh Allah subhanahu, dan sungguh Baitullah Ka'bah ini ada Rabb, ada Allah, ada Tuhan yang akan selalu memeliharanya. Silahkan, welcome. Ini itu disuruh si Abdul Muthalib Abrahah ini Al-Quran gitu. Baru setelah Abrahah akan menyerang Ka'bah, mereka sampai di Wadi Muhassir namanya. Wadi Muhassir ini adalah sebuah lembah antara Muzdalifah dengan Mina. Kalau tiang pusami yang sampun berhaji zaman dahulu, kita bisa melewati yang namanya Wadi Muhassir.
Disitulah Allah Ta'ala mengadab habis-habis tentara Abrah bergajah nike, dengan Allah Ta'ala mengutus tentara-tentaranya dalam bentuk burung ababil yang Allah Ta'ala ceritakan dalam surat Al-Fil dalam Al-Quran. Nah, itulah sebabnya tahun itu dinamakan dengan tahun gajah. Nah, kemudian sepakat ulama mengatakan bahwasanya beliau Nabi besar kita Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin, dan ternyata hari Senin nike adalah hari yang sangat istimewa pada diri Nabi besar kita Muhammad SAW. Lantaran Ampuragung bukan hanya kelahiran beliau pada hari Senin. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, telah berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain, dilahirkannya Nabi besar kita Muhammad SAW tentunya pada hari Senin. Wastum biya yaumal itsnain, yang kedua beliau diangkat menjadi nabi pada hari Senin dengan beliau menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Wa kharaja muhajiran min Makkah ila Madinah yaumul itsnain, beliau keluar dari kota Makkah menuju ke kota Madinah dalam rangka berhijrah pada hari Senin. Wa qadimal Madinah yaumul itsnain, beliau sampai ke kota Madinah pada hari Senin. Wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain, dan beliau kembali ke hadrat Nabi, ke hadrat Allah Ta'ala pada hari Senin. 5 peristiwa besar yang terjadi pada diri Rasulullah SAW nike terjadi pada hari Senin. Nah, kemudian apakah gerangan yang terjadi pada malam beliau dilahirkan? Tercatat dalam kitab Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki rahimahullahu ta'ala, ada beberapa peristiwa besar yang terjadi pada malam beliau dilahirkan. Pertama adalah terjadi pada malam niki adalah intikasu katsirin minal asnami liwujuhiha wa suqutiha min amakiniha. Yang pertama, peristiwa yang terjadi pada malam beliau dilahirkan adalah terbaliknya patung-patung yang ada di Masjidil Haram saat nike. Patung nike terbalik, otak dari bawah. Ampuragung patung-patung pedewa lai luwe ele Masjidil Haram nike kembali, karena pada saat itulah dia dinamakan dengan zaman jahiliyah. Mereka mencampur adukan agama-agama nenek moyang mereka dengan agama animisme. Mereka sudah tidak lagi beriman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala. Berhala nikelah sak kebalik kebelah malam nike. Otak jari bawah nike. Berhala patung nike. Ampuragung patung nike berhala nike kayu atau pendok sentepiak dah. Batu sentepiak seberat tu wah nike. Searan nagaran pedewa ke searan patung nike kebalik kebelah pada malam itu. Yang kedua, zuhurun nuri ma'ahu hatta adha'alahu qusur asy-Syam hina walid. Peristiwa besar yang kedua yang terjadi pada malam beliau dilahirkan adalah nampak terang cahaya muncul dari tempat beliau dilahirkan sampai cahaya nike menerangi istana-istana yang ada di negeri Syam. Jauh sampai nila nike cahaya nike Ampuragung. Kalau tiang busanya berdua senter nike 6 bateri nike behelo engkah nike nggih. Tapi nike cahaya nike muncul dari geteng beliau dilahirkan, dan cahaya nike sampai menerangi istana-istana yang ada di negeri Syam.
bi kena Syam nika. Zaman dahulu sebelum perang dunia kedua, negeri Arab nika adalah diperintah oleh Khalifah Uthman, Khalifah Uthmaniyah Turki. Masih ada negeri Hijaz, Makkah, Madinah, Taif dan sekitarnya. Ada Mesir, ada Yaman, ada Hijaz. Di kena ada Syam, Ampurago. Syam nika adalah Lebanon samakin, kemudian Palestina, kemudian Yordania, kemudian Lebanon, kemudian tanah Palestina yang dicaplok oleh Israel laknatullahi alaihi. Itulah yang namanya negeri Syam. Cahaya itu muncul dari kota Makkah, dari tempat beliau dilahirkan. Cahaya ini sampai mengangkasa ke negeri Syam. Ini terjadi pada malam dilahirkannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, iqtirabu Iwan Kisra wa suqutu syurufat. Bergoncangnya istana kekaisaran Persia Kisra nika. Lindur nika Ampurago malam nika. Sampai balkon-balkon, tiang-tiang istana nika berjatuhan karena bergetarnya malam nika. Karena pada malam nika dilahirkan seorang nabi yang mulia, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya yang keempat, khumudun niran alladhi lam tahmud qabla dhalika bi alfi am. Peristiwa yang berikutnya yang terjadi pada malam nikah adalah padamnya api. Api Nabi nikah nenten api rokok nikah Ampurago. Api yang disembah oleh orang-orang penganut agama Majusi mati padam seketika pada malam nikah. Yang sebelumnya api nikah tak pernah padam selama 1000 tahun. 1000 tahun dan wah plot nikah pura cara Kediri plot. Tu ni nggih tang. 1000 tahun enggak pernah padam api nikah yang disembah dikelilingi oleh orang-orang Majusi. Padam seketika pada malam dilahirkannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, ghabat buhairatu sawah. Berkurangnya air danau yang bernama Danau Sawah. Kalau Tiang Pusani memiliki danau di atas Gunung Rinjani, Danau Segara Anak. Kalau di negeri Irak ada namanya Danau Sawah. Nah, Danau Sawah itulah yang habis airnya pada malam dilahirkannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul pertanyaan, apakah gerangan nikah tanda-tanda alam nikah? Tanda-tanda alam itu adalah menjawab bahwasanya malam nikah lahir seorang yang sangat mulia yang Allah Ta'ala utus ke dunia ini sebagai Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah sejarah pada malam dilahirkannya Nabi besar kita Muhammad SAW. Kemudian beliau diasuh oleh oleh bunda beliau Siti Aminah. Setelah itu beliau juga diasuh oleh Thuwaibah Al-Islamiyah dan Ummu Aiman dan sebagainya. Kemudian beliau diasuh juga dibawa ke negeri Taif, di belakang negeri Taif, dan di kalangan Bani Sa'ad. Di situ beliau dibimbing, diasuh oleh orang wanita yang sangat kita kenal, namanya Halimah As-Sa'diyah. Kembali beliau ke kota Makkah, sang bunda beliau meninggal dunia, lalu beliau diasuh oleh tatak beliau Abdul Muttalib sampai beliau berumur 8 tahun. Abdul Muttalib sang datuk meninggal dunia, beliau diasuh oleh paman beliau bernama Abu Talib sampai beliau dewasa. Nah, singkat riwayat, tatkala beliau berumur 25 tahun,
beliau menikahi Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Pada saat nikah Siti Khadijah berumur 40 tahun. Kemudian ketika beliau berumur 40 tahun, beliau beruzlah di dalam gua Hira yang ada di atas yang ada di atas Jabal Gunung Nur itu. Ada gua di sana, di bagian Jabal Nur ada di kota Makkah itu. Di situ beliau beruzlah menyendiri karena tidak tega melihat orang-orang penduduk Makkah saat nikah yang masih memegang agama jahiliyah mereka. Akhirnya tatkala beliau beruzlah di situ, datanglah Jibril membawa wahyu. Di situ Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, iqra." Jawaban beliau adalah, "Ma ana biqari." Aku tidak mampu untuk membaca sampai 3 kali. Akhirnya yang keempat kali, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Ayat pertama niki sebagai tanda turunnya ayat pertama ini Sampuragung sebagai tanda bahwa beliau diangkat menjadi nabi. Kemudian sampailah beliau berumur 50 tahun. Singkat nikah beliau lalu ya. Singkat 40 tahun, kemudian beliau berumur 50 tahun, terjadi yang namanya peristiwa Amul Huzni. Amul Huzni ini adalah tahun di mana beliau sangat sedih sekali. Karena pada tahun itulah orang-orang yang sangat ia cintai meninggal dunia. Pertama Abu Talib paman beliau meninggal dunia ketika beliau berumur 50 tahun. Dan istri tercinta beliau Siti Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia pada tahun di mana beliau berumur 50 tahun. Kemudian tatkala beliau berumur 52 tahun barulah terjadi yang namanya Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Sebagai bentuk Allah telah memuliakan beliau. Tidak ada seorang nabi dan rasul yang pernah sampai mengangkasa ke ruang angkasa menghadap Allah Ta'ala. Hanyalah Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan juga ulama mengatakan nikah sebagai bentuk pelipur lara beliau. Karena ketika beliau berumur 50 tahun, 2 tahun setelah nikah, beliau orang-orang yang sangat dia cintai meninggal dunia. Kemudian ketika beliau berumur 53 tahun, baru perintah untuk berhijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, yaitu pada hari Senin pada tahun pertama daripada Hijriah. Dan beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun. Jadi Sampuragung, kalau kita lihat ke belakang, beliau diangkat menjadi nabi ketika beliau berumur 40 tahun. Beliau berhijrah tatkala berumur 53 tahun. Beliau tinggal di kota Makkah setelah beliau menjadi nabi dan rasul adalah 13 tahun. 13 tahun itulah waktu Al-Quran diturunkan di kota Makkah. Dan 10 tahun setelah nikah beliau berada di kota Madinah. 10 tahun Al-Quran diturunkan kepada beliau, kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Akhirnya Al-Quran ini turun secara beransur-ansur selama 23 tahun. 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah. Nah, kemudian beliau kembali ke hadirat Allah Ta'ala pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Sampuragung, yang pertama jadi peristiwa besar yang pernah terjadi pada bulan Rabiul Awal adalah dilahirkannya beliau pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal alal qaul al-masyhur indal jumhur. Yang kedua, hijrahnya beliau dari kota Makkah menuju kota Madinah terjadi pada awal bulan Rabiul Awal dan beliau sampai di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal menurut pendapat yang kuat. Jadi beliau hijrah ni bukan pada awal bulan Muharram, bukan. Beliau hijrah ni pada awal bulan Rabiul Awal dan sampai beliau di kota Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Itu yang kedua terjadi pada bulan Rabiul Awal. Dan yang ketiga adalah beliau kembali ke hadirat Allah Ta'ala
pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Muncul pertanyaan Ampura Agung, kenapa kita sebagai kaum muslimin ini nenten kita memperingati haul wafatnya beliau? Kita memperingati hari kelahiran beliau saja. Maulid, peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW. Muncul pertanyaan nike yang didengung-dengungkan oleh saudara-saudara kita yang lain. Kenapa Ampura Agung bagat dengan hal tiap sami, ya, zikrul huliyah tiap tahun? Kenapa? Ya, karena Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk bergembira dengan dilahirkannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Qul, katakanlah hai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah Ta'ala dan dengan rahmatnya, rahmat Allah Ta'ala, maka yang sedemikian itu hendaklah mereka bergembira. Nah, di sini perintah Allah Ta'ala kepada kita sebagai umatnya untuk bergembira kepada orang yang membawa rahmat. Ulama menafsirkan bahwasanya rahmat di sini adalah, yang dimaksud rahmat di sini adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah hai Muhammad, dengan karunia Allah Ta'ala dan dengan rahmatnya. Rahmat di sini ulama menafsirkan bahwasanya yang dimaksud rahmat di sini adalah junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bidzalika falyafrahu, maka yang sedemikian itulah hendaklah mereka bergembira dengan rahmat seorang yang membawa rahmat ke atas muka bumi ini, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dihormati, sebagaimana yang tadi dibacakan oleh qari dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Tadi diucapkan, dibaca oleh qari. Ini pertanda bahwasanya ada beberapa tugas yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan di situ Allah Ta'ala memanggil Nabi besar kita Muhammad SAW dengan ucapan ya ayyuhan nabi, hai seorang nabi. Panggilan Allah Ta'ala dengan ucapan ya ayyuhan nabi tasyrifun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada beliau. Ampura Agung, dari ayat-ayat lain ini kalau Allah Ta'ala memanggil nabi-nabi yang lain langsung dengan namanya. Wa qala ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wa qala ya Adam, berfirman Allah Ta'ala ya Adam, hai Adam. Langsung Allah Ta'ala mengucapkan, memanggil nama daripada nabi, namanya Nabi Adam, ya Adam. Ya Musa, hai Musa. Allah telah memanggil dengan ucapan ya Musa. Tapi dalam sosok Nabi besar kita Muhammad SAW ini Allah telah memanggil ya ayyuhan nabiyyu, hai seorang nabi. Bentuk Allah Ta'ala memuliakan sosok Nabi besar kita Muhammad SAW. Inna arsalnaka syahida, sungguh kami mengutus engkau sebagai syahid, sebagai saksi kepada umatnya yang beriman di atas muka bumi ini. Jadi nanti kelak di akhirat insyaallah Rasulullah SAW yang akan menjadi saksi kita bahwasanya kita beriman kepada Allah Ta'ala, bahwasanya kita beriman kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mubashshira, dan sungguh kami mengutus engkau hai Muhammad sebagai nabi yang memberikan kabar gembira. Beliaulah yang akan memberikan kabar gembira kepada umatnya dengan Allah Ta'ala berikan balasan kepada mereka dalam bentuk syurga. Ini adalah kabar gembira. Wa nadhira,
kami utus engkau, sungguh kami utus engkau hai Muhammad sebagai orang yang memberi peringatan kepada orang-orang kafir bahwasanya mereka Allah Ta'ala sudah menyediakan kepada mereka adalah neraka jahannam, naudzubillahi min dzalik, wa da'iyan ila Allah bi'idnih. Dan yang keempat, tugas beliau adalah sebagai orang yang mengajak kepada keimanan, orang yang mengajak kepada hidayah Allah Ta'ala, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sirajan munira, dan Allah telah mengutus beliau sebagai orang yang akan memberikan penerangan, yang akan membawa manusia, umat manusia daripada alam kegelapan menuju alam yang sangat terang benderang, yaitu agama Tiang Musani, agama Islam, insyaallah. Inilah salah beberapa tugas yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang berikutnya, tugas beliau adalah sebagai pengemban, pembawa rahmat bagi seluruh isi alam raga, alam raya ciptaan Allah Ta'ala itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau hai Muhammad melainkan sebagai pembawa rahmat bagi seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat al-alamin ni, ke ulama menafsirkan kullu ma siwa Allah, ini kitab ni, segala sesuatu selain Allah Ta'ala adalah namanya al-alamin. Jadi oleh sebab itulah beliau diutus oleh Allah Ta'ala sebagai pembawa rahmat bagi seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum, baik itu beriman, baik itu orangnya kafir, baik itu adalah bangsa burung, bangsa hewan dan sebagainya, mereka kecipratan rahmat daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikan gambaran kepada pelunggu kami, dahulu kala tatkala Allah Ta'ala mengutus para nabi dan rasul sebelum beliau, yaitu nabi-nabi yang diutus sebelum beliau, sebelum Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala umat-umat mereka menolak ajakan para nabi dan rasul, langsung Allah Ta'ala mengadab mereka, langsung Allah Ta'ala menghabisi mereka. Contoh ampuragung kaum Nabi Nuh hancur lebur dengan datangnya tsunami dahsyat sebagai sejarah. Kemudian kaum Nabi Lut, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Musa, Fir'aun dan sebagainya, mereka dihancurkan, diazab oleh Allah Ta'ala tatkala mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala, tatkala mereka tidak beriman kepada para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Nah, elektrik yang puragung, setelah diutusnya Nabi besar kita Muhammad SAW nike, hal nike tidak berlaku lagi. Seandainya nike berlaku, dong selabun dengan Islam di dunia niki, nggih, selabu dengan Islam di dunia kan enten narak dengan enten beriman. Tapi nike tidak berlaku setelah diutusnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah dia dinamakan dengan rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam ammatun li jami'i khalqillah, yaitu rahmat Nabi yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah bentuk rahmat yang umum ya kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara untuk Tiang Busami sebagai umatnya ada namanya rahmat yang khusus, rahmat khusus yang Rasul berikan kepada Tiang Busami. Rahmat Nabi kena rahmati adalah kasih sayang, cinta, kangen Rasul kepada umatnya. Bukan saja umat beliau di kalangan para sahabat, umat beliau sejak zaman beliau sampai hari kiamat juga mendapatkan rahmat daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telu model rahmat beliau kepada umatnya. Pertama, rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi bidarid dunia. Rahmat kasih sayang Rasul SAW kepada umatnya di dunia niki. Contoh Nampuragung, kalau Tiang Busami berangkat
ke Jakarta, ke Surabaya, melebihi 2 marhalah perjalanan kita, ada 82 kilo, kita diperbolehkan untuk solat jamak qasar. Solat jamak qasar nike bentuk rukhsah yang bagian daripada rahmat Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang kedua contohnya, tatkala kita bepergian pada bulan Ramadan, dalam minimal perjalanan kita 82 kilo ada 2 marhalah, boleh kita tidak puasa. Rukhsah di sini rahmat daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali contoh-contohnya. Ada contoh yang sangat fenomenal sekali ini terjadi pada zaman beliau. Rahmat beliau kepada umatnya. Tatkala beliau berangkat menuju ke negeri Taif, sekitar 125 kilo dari kota Makkah, beliau akan berdakwah kepada penduduk Taif. Di Taif beliau ditolak mentah-mentah oleh penduduk Taif. Bahkan mereka mengancam dan mengejar Nabi besar kita Muhammad SAW, menolak ajakan dakwah Rasul oleh penduduk Taif. Akhirnya beliau mengamankan diri beliau di sebuah kebun anggur. Kebun anggur ni saat ni penjaganya namanya Adas. Adas ni adalah seorang daripada yang menganut agama Nabi Yunus. Dalam syariat Nabi Yunus ada diceritakan tentang ciri-ciri daripada Nabi terakhir. Dan ciri-ciri Nabi terakhir itu ada pada diri Nabi besar kita Muhammad SAW. Akhirnya Adas nike saja yang beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Akhirnya beliau kembali pulang ke kota Makkah. Di sepanjang jalan antara Taif dengan Arafah, di situ ada beberapa gunung. Gunung itu dijaga oleh para malaikat. Malaikat nike Ampuragung menawarkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW untuk mereka melemparkan gunung-gunung nike kepada penduduk Taif. Sandim kayun Rasul dong bis nike penduduk Taif nike, lantaran mereka dihabisi, dilempar dengan gunung-gunung batu nike. Tapi beliau mengatakan Nabi, beliau menjawab secara sangat bijaksana sekali jawaban beliau. Bal arju ayukhrijallahu min aslabihim ma ya'budullaha wahdah wa la yusyriku bihi syai'a. Akan tetapi aku bermohon kehadrat Allah Ta'ala. Ucapan beliau di hadapan para malaikat yang menawarkan gunung-gunung ini akan dilemparkan kepada penduduk Taif. Bahkan aku bermohon kehadrat Allah Ta'ala, kiranya Allah Ta'ala kelak akan mengeluarkan dari keturunan-keturunan penduduk Taif ini ke orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala dan orang-orang yang tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat tatkala terjadi pembebasan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, penduduk kota Taif juga beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh saya berikutnya adalah beliau menurut hadis yang berdasarkan daripada hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau pada suatu malam salat malam, beliau mendirikan salat malam. Salat malam itu beliau laksanakan sampai menjelang subuh. Nah, di tengah-tengah salat beliau nike, pada saat beliau sujud, pada saat beliau rukuk dan sujud, ada ayat Al-Quran yang beliau baca, khusus beliau peruntukkan untuk umat, untuk kita semua. Kenyakan rukuk dan kenyakan sujud, beliau berdoa dengan ayat Al-Quran, dengan dalam ketika beliau berrukuk nike, dengan ayat Al-Quran yang beliau baca, wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Duhai Allah Ta'ala, jikalau engkau mengadab mereka, fa innahum ibaduk, maka sungguh mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, dan jikalau engkau mengampuni mereka,
fa innaka antal azizul hakim, maka sungguh engkau maha bijaksana, sungguh engkau maha mulia lagi maha bijaksana. Ayat ini selalu beliau baca tatkala beliau ruku dengan sujud, bentuk beliau mendoakan umat-umatnya agar Allah Ta'ala tidak mengadab mereka dan agar Allah Ta'ala senantiasa mengampuni dosa dan khilaf mereka. Bentuk kasih sayang beliau kepada kita, kepada umatnya. Ini contoh yang sangat fenomenal sekali. Ini yang pertama, rahmat Nabi besar kita Muhammad SAW kepada umatnya di dunia. Yang kedua, rahmat Nabi, kasih sayang Nabi besar kita Muhammad SAW kepada umatnya tatkala mereka sudah berada di alam barzakh, di alam kubur. Niki rahmat beliau niki berlaku untuk semua umatnya. Contoh niki, beliau pernah berjanji kepada kita sebagai umatnya dengan ucapan sabda beliau, "Idza mata ibnu Adama inqata 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah." Niki adalah ucapan sabda beliau dalam bentuk janji kepada umatnya. Nabi kena niki ayat niki, "Idza mata ibnu Adam," apabila meninggal dunia anak manusia, "inqata 'amaluhu illa min thalath," maka terputuslah amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Biniki yang pertama, sedekatin jariyah, sedekah jariyah yang lampak, yang jalan mengalir pahalanya kepada orang yang telah meninggal dunia ini. Infak, kita mendirikan masjid, kita mendirikan pondok pesantren, kita mendirikan segala sesuatu lembaga Islam. Selama masjid, selama lembaga Islam ini masih digunakan dan bermanfaat bagi orang, bermanfaat bagi kaum muslimin, pahala yang tetap mengalir niki kepada orang yang telah berinfak di dunia niki. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang pernah mereka ajarkan kepada orang lain dan diamalkan ilmu niki walaupun yang pertama kali mengajarkan niki meninggal dunia. Pahala tetap mengalir kepada orang yang mengajarkan ilmu niki. Yang ketiga, awaladun salih yad'u lah, dan yang ketiga adalah doa anak saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Aset-aset utama orang tua tiang usami sama niki adalah kita niki. Tiang usami sebagai anak-anak daripada orang tua kita yang telah meninggal dunia, kita asetnya yang paling utama. Tatkala kita berdoa kehadrat Allah Ta'ala dikabulkan insyaallah, niki sebagai penerang daripada kubur mereka orang tua tiang usami. Nah, ucapan niki, sabda niki adalah janji Nabi besar kita Muhammad SAW untuk umatnya walaupun mereka sudah berada di alam barzah, di alam kubur. Mudah-mudahan kaum muslimin sehat selamat, panjang umur, sholat lampan, insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam bidaril akhirah. Rahmat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya di alam, di negeri akhirat kelak insyaallah. Dalam bentuk Nabi, dalam bentuk syafaat yang beliau peruntukkan kepada umatnya, kepada tiang busana. Pada saat itu kita semua ni Campuragung, kalau kita berkumpul di padang mahsyar setelah dibangkitkan dari alam kubur, Campuragung suang selesai lemak jelau kiamat nika. Semua ciptaan Allah Ta'ala manusia akan dibangkitkan daripada alam kubur. Dan jika dibangkitkan lemak nika, nenten narak dengan berserban, nenten narak dengan berketopo, nenten narak kadu seragam polisi maaf apa, nenten narak dengan kadu jilbab, nenten narak dengan kadu kangko. Semua telanjang saat nika. Mereka digeret menuju ke padang mahsyar. Akhirnya mereka akan mencari pertolongan. Mereka menuju ke Nabi Ibrahim, kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa untuk meminta syafaat. Semua para nabi menunjukkan tangannya ke arah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disitulah
Di padang mahsyar di bawah arsy, beliau memohon izin ke hadirat Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan izin untuk beliau berikan syafaat kepada umatnya. Derika tahu kita diberikan syafaat, ya, syafaat ni ke untuk umat beliau sejak zaman beliau sampai hari kiamat. Coba bayangkan sama makin ni ke dunia makin miliar manusia sama makin niki 7 miliar nggih. Coba bayangkan nanti pada hari kiamat di padang mahsyar bermiliar-miliar manusia berbondong-bondong jalan, ya, untuk mencari syafaat. Bayangkan ni keberbeza-beza derika. Kunci utamanya adalah bekal utama abadi kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwasanya orang nanti di padang mahsyar ni akan jalan seolah-olah dia jalan di bawah terik matahari sampai ngoncer isi usang muni. Lantaran pegawaian sanenten solah dunia. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian beliau akan berikan syafaat untuk umatnya di akhirat kelak insyaallah. Dan ternyata syafaat nike sudah jauh-jauh hari beliau persiapkan. Semenjak beliau masih menjadi nabi dan rasul, di waktu itulah beliau sudah mempersiapkan untuk umatnya syafaat kepada mereka. Dalam sebuah sabda Nabi besar kita Muhammad SAW pernah bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap para nabi nike mempunyai doa yang sangat mustajab, yang sangat makbul. Para nabi doang pasti mustajab, makbul doa. Nggih. Tuan guru, alim ulama doang makbul doa, apalagi para nabi dan rasul. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah, maka langsung diberikan langsung ijabah doa-doa para nabi itu. Langsung seketika tatkala mereka berdoa. Termasuk doa Nabi besar kita Muhammad SAW langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Lagu ucapan beliau, wa inni ikhtaba'tu da'wati, tapi sungguh aku simpan doa-doaku itu, ya, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai bentuk syafaat dari beliau untuk umatnya pada hari kiamat kelak insyaallah. Jadi nike beliau masih hidup sudah mempersiapkan syafaat beliau kepada umatnya, kepada kita semua. Syafaat itu bentuk rahmat kasih sayang beliau kepada umatnya di akhirat kelak kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya, telu rahmat beliau khusus kepada tiang sami kaum muslimin yang beriman. Pertama, rahmat beliau tatkala kita berada di dunia. Yang kedua, rahmat beliau tatkala kita sudah berada di alam barzakh. Yang ketiga, rahmat beliau tatkala kita sudah berada di alam akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa memiliki menjadi bagian daripada umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saleh, tetap kita jaga keimanan dan keislaman kita, insyaallah kita tularkan nike kepada anak-anak dan cucu-cucu kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dihormati, peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW niki adalah merupakan salah satu tradisi yang mana dalam momen niki tentunya kita bisa berbagi tentang sosok yang paling mulia di antara makhluk ciptaan Allah Ta'ala, yaitu Nabi besar kita Muhammad SAW dalam bentuk rahmatnya yang sungguh sangat mulia yang beliau peruntukkan kepada umat-umatnya, kepada kita semua. Lalu Ampun Agung, kalau kita terakhir kita bahas tentang Maulid niki, menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan cara tiang usami niki Maulid. Pertama, ijtima'un nas, berkumpulnya manusia kaum muslimin, itu tempat masjid, musalla, tempat yang luas dan seterusnya, kumpul kita. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, kemudian
dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi. Tadi sampai dibacakan kalam ilahi. Kalam ilahi di sini yang ada hubungan munasabahnya dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim dan seterusnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran dan seterusnya. Ayat-ayat yang cocok, yang munasabah dengan junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika ayat lainnya baca Nabi nika fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'uni nggih jika ayat dan ternyata nika ngindeng-ngindeng ye mayat ini cara Kediri ni Kampuraga menurut yang menjarak ni saya fiksin saja. Jadi nika wa qiraat yang pertama istima'un nas berkumpulnya kaum muslimin di satu tempat. Yang kedua wa qiraatu ma tayassara minal Quran, pembacaan kalam ilahi. Yang ketiga wa riwayatul akhbaril waridah bima bidai amri Nabi sallallahu wa ma waqa min fi maulidihi ayat. Kemudian ada penceramah yang menceritakan menjelaskan tentang sejarah sosok Nabi besar kita Muhammad SAW, dan juga perlu dia bicara tentang tanda-tanda kebesaran yang pernah terjadi pada malam dilahirkannya Nabi besar kita Muhammad SAW. Tsumma yumaddu lahum simaqun. Setelah selesai nikah acara manika, kemudian dilanjutkan dengan diberikan santapan makanan kepada mereka. Ya'kulunahu, mereka memakan daripada makanan itu. Jadi nike amun yang tentara makanan kurang pas sirap nggih lagu ampura nike lek panitia sudah ada persekot nike nggih ada snack-snack yang dibagikan kepada tiang pusami. Ya'kulunahu, mereka memakannya. Wa yansarifun min ghairi ziyadatin ala dzalik. Kemudian mereka para tamu undangan yang berkumpul nikah kembali ke gedeng ke tempat masing-masing tanpa ada tambahan acara salinan sak nenten perlu. Kena sak nenten perlu nikah purago. Umumnya di Lombok Barat ada sebagian tempat kalau maulid mereka mereka membawa namanya praja, nggih. Ya napi aran sewa praja ni kampura Pak Wakil Bupati tak? Nggih, praja ni ke lagu mun solah enten dah si masalah. Lagu mun praja ni ke sak angkat ni ke si dengan bajang-bajang. Amun sadar ni ke ni sambal ngecok. Ni sambal ngecok ni ke. Lagu mun inam beram dilu ni ke nenara ilaan. Nggih. Nah, di sinilah ada pencampur adukan cara melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW ini. Inilah yang sangat ditentang oleh para ulama. Campur agung niki nggih, saniki sak contoh niki mudah-mudahan akan ada dari kita. Kemudian sambung daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti, fa huwa minal bid'il hasanah. Peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW ini adalah termasuk bid'ah. Ya bid'ah niki, Maulid niki ya bid'ah. Nggih, lagu bid'ah sa Nabi. Bid'ah sahasanah sasolah. Ada perbedaan jadi niki kalau ulama-ulama kita Imam Nawawi, Imam Jalaluddin As-Suyuti, kemudian Ibnu Abdus Salam, kemudian ulama yang lain niki bisa mereka membagi bid'ah niki menjadi 4 bahkan 5. Lagu semaah tiang muslim misalnya lain niki amusah bid'ah ya dolalah londo niki nggih. Lagu niki tiang musami tidak mengikuti niki, kita mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bid'ah niki bisa terbagi menjadi wajibah. Imam Syafi'i membagi menjadi 2. Ya, mahmudah dan madmumah. Amun solah cocok dan tidak dan sesuai dengan sunnah mahmudah. Ini bid'ah solah sangat dipuji. Tapi kalau berlawanan dengan sunnah dan ajaran Islam, itulah yang namanya bid'ah madmumah. Kemudian ulama yang ada mengatakan bid'ah wajibah, bid'ah hasanah. Contoh bid'ah hasanah malah tiang pusami dahulu kala para tuan guru tiang pusami ini mendirikan pondok pesantren.
Karena benar zaman Nabi, zaman Rasul dan benar pondok pesantren. Berkat inisiatif daripada mereka ini ke mendirikan pesantren, pondok pesantren, ya, ini adalah bidah hasanah, bidah salah. Termasuk tradisi yang mereka turun-temurunkan kepada kita semua, yang ada unsur kita berdakwah, yang ada unsur kita memuliakan sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama kini termasuk bid'ah salah. Fahuwa minal bid'ah hasanah, maka dia peringatan Maulid Nabi ini adalah termasuk dalam bid'ah salah. Alladhi yuthabu 'alaiha sahibuha, yang mana akan diberikan pahala orang yang melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW. Mau terpahala ini kan ampurago, mau terpahala, ya, dikembe ini kan pahala lima fihi min ta'zim qadrin Nabi SAW. Karena pada ajang peristiwa Maulid Nabi ini adalah ajang sarana media untuk kita sama-sama mengajak, untuk kita selalu mengagungkan, mengistimewakan, memuliakan sosok Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang berikutnya, sebab syarat yang Musami mendapatkan pahala wal istibsyari wal farahi bi maulidihi asyarif. Di sini ada unsur rasa gembira kita dengan dilahirkannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ada dua syarat yang menyebabkan kita mendapatkan pahala melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan yang Musami tetap dalam keadaan iman dan Islam insyaallah. Mari kita tularkan dua sifat niki, yaitu iman dan Islam niki kepada anak cucu kita, dan mudah-mudahan kita dan mereka tetap menjadi bagian daripada umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, peringatan Maulid Nabi ini adalah sebagai ajang untuk kita saling mengajak agar kita tetap selalu mengagungkan, memuliakan posisi sosok Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita lewat momen peristiwa peringatan Maulid Nabi ini kita bisa saling mengajak agar kita tetap menjadi bagian daripada umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya bagi yang pribadi dan kita semua insyaallah. Selamat memperingati peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq wa ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.